merenung. Lah, kok merenung, Mas? Iya merenung lah. Saya alhamdulillah tapi duit nomor siji. Nah, duit tetap nomor satu. Sama istri kedua juga boleh kalau yang punya istri dua, atau istri ketiga yang punya istri tiga. Terus belajarnya itu loh. Loh, kan saya bilang saya nggak belajar. Wah, Mas. gila. Emang bisa, Mas? Guru ngaji saya bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Halo, assalamualaikum kanca-kanca bludret. Ketemu lagi dengan saya Kaki Dalimin. Orang apa? Orang kepenak, orang gemblung, orang nyambung. Sesuai dengan video yang kemarin mengenai pengalaman lolos seleksi CPNS sekali daftar, kan kemarin saya bilang mau bahas soal tips trik menghadapi SKD CPNS. Kali ini saya akan bahas itu. Dan sebelum membahas nih, kenapa saya menggunakan bahasa Indonesia? Karena ada namanya Mbak Ayu itu nge-DM saya nih di Facebook ya. Jadi dia bilang, "Mas, jangan pakai bahasa ngapal dong, itu kan bahasa Jawa kan, saya nggak ngerti karena saya bukan orang Jawa." Oke, karena Mbak Ayu itu saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu yang udah ngasih saran begitu. Jadi kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke ya, lanjut teman-teman. Tanpa panjang lebar nih, teman-teman udah ngerti kan apa itu SKD, seleksi kompetensi dasar. Itu seputar dasar keterampilan atau dasar wawasan kita sebagai calon CPNS, tahu tentang itu semua. Tips dan trik lolos menghadapi dan menjalani SKD CPNS tanpa belajar. Nah, kan kemarin kan kita udah ini kan bahas seputar pendaftaran, seleksi berkas, lolos ya, sambil menunggu jadwal SKD itu keluar dan sampai pelaksanaannya. Apa saja tips dan triknya? Oke, kita bahas ya. Tips yang pertama, merenung. Lah, kok merenung, Mas? Iya merenung lah. Kok gimana ceritanya itu merenung? Nah, jadi merenung sambil menunggu dari akhir seleksi berkas pendaftaran itu dan jadwal sampai hari H, itu saya merenung satu. Kenapa harus merenung? Kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan yang pertama kan, apa sih motivasinya kita mendaftar CPNS? Apa sih tujuannya nanti setelah jadi PNS? Dan yang ketiga, apa sih yang akan didapatkan dari seorang PNS di nantinya? Intinya persiapan-persiapan dalam relung hati ini. Besok saya mau jadi apa? Besok saya mau bagaimana? Besok saya harus ini itu. Besok saya akan seperti ini dan seperti itu. Itu perlu dicatat dan dipertanyakan atau ditanyakan ke dalam diri. Itu namanya merenung. Mulai dari seputar keyakinan nih Mas ya. Jadi lebih meyakinkan diri gitu. Jadi diri kita ini diyakinkan. Gak usah dipikirin apa itu SKD. Besok mau ngapain, tesnya bagaimana, soalnya seperti apa. Udah gak usah lu pikirin. Yang ditata di sini kita niat terlebih dahulu sambil menunggu jadwal SKD keluar. Jadi diri kita ini diyakinkan. Yakin gak nih lolos CPNS? Yakin gak nih saya jadi seorang PNS nanti? Kalau sudah yakin, berarti di sini sudah tidak ada lagi yang namanya keraguan. Oke, tips satu tadi ya, merenung. Yang kedua, kita membahas masalah penduitan ini. Nggak mungkin lah kita apapun nggak pakai duit nih. Yang penting kan sehat nih, tapi uang nomor satu. Kan biasanya banyak orang nih yang tanya, "Woi, gimana kabarnya bro? Sehat?" "Wah, sehat, alhamdulillah." Nah, kalau saya jawabnya gini, "Apa kabar bro?" "Wah, sehat alhamdulillah, tapi duit nomor siji." Nah, duit tetap nomor satu. Jadi merenungnya udah, meyakinkan dirinya udah. Yang kedua nih, bahas masalah budget. Misalnya nih kayak saya kan pergi meninggalkan tanah kelahiran ke pulau lain. Saya mikir nih, aduh bagaimana besok nih karena tes ini di luar Jawa ini saya. Di situ saya mulai merenungkan juga nih seputar budget. Entah bagaimana caranya, entah dari mana asalnya, kita harus sesuai dengan apa yang akan nanti kita buat transportasi ke sana. Mulai dari kereta api, pesawat, kapal, semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Entah itu kamu utang lah, entah kamu minta sama orang tua lah, atau entah minta sama istri-istri kamu lah, atau pacar-pacar kamu lah. Pokoknya itu harus diselesaikan dengan baik tanpa merugikan orang lain. Oke, tadi itu ya, satu merenung, yang kedua masalah budget, yang ketiga doa restu dan ridho dari kedua orang tua.
Setelah kita merenung dan budget, merenung itu juga ada ridho dari Yang Maha Esa juga. Setelah ridho itu nyambung ke budget, kita dimudahkan budgetnya, dimudahkan biayanya, dimudahkan apapun segala-galanya. Dan sekarang kita minta doa restu kepada Yang Maha Esa juga, kedua orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Pak, Bu, saya mau tes CPNS nih, kasih restu dong. Kalau kamu tadi udah yakin dengan lolos itu, biasanya restu itu mengalir dengan sendirinya. Bapak Ibu akan, oh silakan. Kalau yang sudah punya istri, minta restu sama istri kedua juga boleh kalau yang punya istri dua, atau istri ketiga yang punya istri tiga, atau minta restu ke siapapun lah, terserah. Yang penting di sini ada jalan untuk izin terhadap orang-orang yang lain. Oke ya, kita lanjut tips yang keempat. Bentar Mas. Hah? Saya mau nanya nih. Oh ya, kenapa Mas? Kan tadi tipsnya merenung, terus mempersiapkan budget. Ya. Kemudian apa tadi yang ketiga tuh? Minta ridho kepada orang tua atau nah terus pertanyaannya persiapannya kapan Mas? Ini kan kita mau bertarung ini SKD Mas. Terus belajarnya itu loh. Loh, kan saya bilang saya nggak belajar. Wah, Mas. gila. Emang bisa Mas? Nah ini kita mau lanjut ke tips yang keempat ini Mas. Oh oke lanjut Mas. Oke siap. Saya siap mendengarkan nih. Tapi ngomong-ngomong saya belum merokok nih Mas. Aduh, bentar ya, saya mau rokok dulu ya guys ya. Oke ya, lanjut tips sing kepapat. Tadi pertama renung, kedua budget, ketiga ridho. Yang keempat ini, di saat waktu 1, 2, 3 itu dilaksanakan, kita menambah wawasan. Perjalanan NKRI dari sebelum merdeka sampai hari ini. Perlu wawasan itu aja Mas. Jadi ujung-ujungnya belajar ya Mas? Ujungnya nggak belajar tetap, karena definisi belajar menurut saya itu belajar soal-soal SKD tahun lalu, belajar tryout lah, buka-buka buku atau beli buku yang tebal segini. Kalau saya sayang Mas beli buku setebal itu, buat beli rokok Mas. Terus untuk TIO dan TKP gimana Mas triknya kira-kira? Kalau untuk TIO sebenarnya soalnya sih nggak susah, nggak mudah juga ya, tergantung bagaimana kita mengembangkan logika. Kalau di TWK tadi mengembangkan wawasan, kalau di TIO ini mengembangkan logika. Seperti gitar nih ya, kalau dipetik senar nomor 1, berarti senar nomor 2 masih kena getaran nomor 1. Tapi di nomor 6 ini getarannya tipis. Seperti itulah modelnya. Terus bagaimana kalau saya nggak bisa matematika Mas? Sulit sekali. Dulu di sekolah aja nilai saya rendah Mas. Gimana mau ikut SKD? Oh, saya juga sama Mas. Saya dari kecil hampir nggak pernah belajar Mas. Ujian nasional dulu namanya EPTA saya juga nggak pernah belajar. Kuncinya kembali ke poin 1, 2, dan 3 tadi Mas. Poin ke-1, merenung. Renungkan segala yang kita punya di dalam diri. Wah, saya ini selama ini nggak pernah belajar, tes gini apa sih yang saya persiapkan? Pasrah Mas. Sudahlah, saya memang mampunya segini. Dan yang kedua Mas, ini belum sempat kebahas tadi ya, divisualkan bahwa kita bisa mengerjakan itu. Kita membayangkan sesuatu yang indah-indah di depan Mas. Begitulah. Terus misalnya gini Mas, setelah tes ternyata ada soal sulit banget, saya nggak tahu ngerjainnya nih. Nah gimana kira-kira supaya bisa nebak jawaban yang benar yang mana? Itu kembali lagi Mas, tetap ke keyakinan. Jadi kita memantapkan. Misalnya nih ada soal TWK sama TIO tadi nih, ini kok soal kayaknya jawabannya A atau B nih. Kita berpikir sejenak aja, sekitar 5 detik lah, langsung pilih A atau B, mantapkan. Udah jangan dibahas lagi setelah itu, jangan disesali lagi atau jangan dipikirkan lagi. Cukup 5 detik aja Mas. Oh, jadi kalau sudah pilih jawaban, misal nih udah di langkah, anggaplah soal yang sulit tadi nomor 2, terus saya sudah di nomor 60 sekarang nih, cuman di otak kepikiran terus nomor 2 tadi. Nah gimana itu Mas? Oh nanti akan saya kasih ini tips yang berikutnya Mas, setelah pembahasan siap. TWK, TIO. Sekarang kita lanjut ke TKP, tes karakteristik pribadi. Ini sebenarnya nggak perlu belajar Mas. Ini kan karakter pribadi. Kita tahu karakter kita sendiri. Nah poin di sini nih, kita kan bekerja nih. Jadi karakter kita, misalnya karakter kita itu egois seperti saya nih misalnya nih. Karakter kita itu menang sendiri, karakter kita itu kurang tegas dan lain-lain. Nah di sini kita karena bekerja dalam tim nantinya, PNS itu kan juga bekerja dalam tim, sampai kita itu mungkin memimpin
memimpin kantor, jadi kepala dinas atau jadi kepala bagian, kita memimpin orang-orang di sekitar kita. Kita wajib mempunyai integritas, wajib mempunyai karakter leadership, kepemimpinan, atau sifat-sifat baik yang lainnya. Jadi di karakteristik pribadi kita disarankan untuk masuk ke relung hati kita juga, perilaku kita, apa sih karakter saya, bagaimana sih karakter nantinya agar bisa memimpin di kemudian hari. Karena apa? Saya kembali ke poin 1 tadi pas di dalam perenungan. Udahlah kalau mau nggak lulus juga terserah. Yang penting di sini pas saat merenung itu tidak ada paksaan, tidak ada harapan, tidak ada ekspektasi yang sangat tinggi, tidak ada harapan yang berlebihan, tidak, ceritanya itu jangan kebanyakan ngarep gitu ya. Yang penting kita serahkan kepada alam semesta ini. Oke, itu ya tadi ya mengenai tes 3 TWK, TIU dan TKP. Kita lanjut ke tips berikutnya, Mas. Ada satu tips yang sebenarnya ini entah mungkin teman-teman pakai atau enggak. Jangan melewatkan soal. Kan soal ada 100 nih, 1 sampai 100. Dikerjakan urut saja 1 sampai 100. Karena 100 soal itu membutuhkan waktu berapa? 90 menit, Mas. Ya, 90 menit. Berarti itu hitungannya kan satu soal itu 54 detik. 55 detik. Nah, sekitar 50 detik sampai 55 detik lah. Berarti hitungannya di sini 10 detik untuk membaca atau 15 detik, selebihnya untuk berpikir apa jawabannya, yang selainnya untuk memutuskan. Nah, di sini peran memutuskan ini yang tidak boleh dilewatkan karena kan sesuai perjanjian tadi, tidak boleh mengerjakan soal acak. Banyak nih kan guru-guru kita, maaf nih Bapak dan Ibu guru, saya waktu SD, SMP dan SMA nih, mohon maaf ya. Dulu Bapak dan Ibu guru ngajari saya untuk anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu ya. Setelah saya dewasa saya nggak sepakat dengan itu. Setelah saya besar di usia 20-an tahun, saya nggak sepakat dengan pendapat itu. Karena apa? Mengerjakan soal 1 sampai dengan 100 layaknya hidup. Kita tidak bisa memilih hari Selasa dulu ya, atau milih yang mudah dulu ya, atau pokoknya saya pengen yang mudah-mudah dulu biar yang susah nanti. Gak bisa begitu. Hidup harus berurutan juga. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Hari ini kita lagi untung nih, hari besok ada kalanya sedih juga. Hidup seperti itu kan, sama halnya dengan tes SKD CPNS. Ini trik saya sendirilah. Jadi soal itu harus urut 1 sampai dengan 100. Ketika menit sampai ke 40 kita wajib memutuskan. Di soal nomor 1, kok susah nih misalnya, langsung putusin jawabannya apa. Misalnya itu salah, ya udah biarin salah. Kalau benar ya itu rezeki kita benar ya. Lanjut ke nomor 2, ke nomor 3 dan seterusnya. 1 sampai 100 itu sudah selesai nih. Usahakan untuk tidak mengulang. Terus bagaimana kalau waktunya masih ada, Mas? Misal masih tersisa 20 menit, masih banyak itu loh, Mas. Oh, soalnya kemarin waktu saya Mas nih, itu di menit akhir itu saya baru sampai 90-an soal, Mas. Saya akhirnya ngebut itu di akhir-akhir. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya masih ada waktu nih, ya udah, lu diem aja udah. Nggak usah balik-balik soal, nggak usah baca-baca soal nomor 1 sampai 100, apalagi lu ngulang jawaban, membetulkan jawaban, itu sangat tidak boleh. Jadi ya udah biarin, lihat-lihat peserta CPNS lain kah yang cantik-cantik gitu, atau duduk manis, atau lu bayangin sesuatu yang indah-indah, atau bayangin lulus, atau ya bayangin setelah SKD nih gue mau jalan sama cewek gue. Oke ya, tadi itu tips seputar pengerjaan soalnya 1 sampai 100 dan tidak boleh mengulang di soal nomor 2 misalnya. Nah gitu Mas. Oh, jadi gini Mas, saya review lagi nih Mas. Oke. Yang pertama kan tadi merenung. Kemudian yang kedua budget. Budget jelas, mau utang, mau yang penting jangan nyuri lah ya. Mau utang, mau minta, mau pinjam dulu terserah. Yang penting kita bisa memenuhi datang di saat tes itu aja. Udah itu aja. Okay. Kemudian yang ketiga ridho orang tua. Salah satu ridho orang tua yang pertama. Dan orang-orang terdekat pastinya. Istrinya, istri atau pacar atau selingkuhannya juga boleh lah Mas, terserah. Yang penting pokoknya ada restu dari orang-orang yang memang hidup di antara kita semua saat itu. Oke. Nah kemudian yang keempat, pengerjaan pada saat tes. Petunjuk teknisnya gitu istilahnya, urutannya lah. Nah sudah sampai 4 nih Mas. Ya. Nah kelimanya apa Mas? Kelimanya memaafkan
diri sendiri, maafkan kesalahan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah bilang bodoh terhadap diri kita, mungkin kita pernah menyalahkan apapun di hari yang lalu. Maafkanlah agar segala sesuatu yang di masa lalu itu tidak menjadi beban, agar kita lebih semangat untuk melangkah ke depan untuk menjadi lebih baik. Lalu maafkanlah kesalahan orang lain. Dulu mungkin kita pernah berprasangka bahwa sebab terjadinya kegagalan diri kita adalah karena orang lain. Kurang ajar nih, gara-gara mereka nih gue jadi begini, gara-gara dia tuh gue jadi seperti ini. Maafkanlah segala sesuatu kesalahan mereka, entah kesalahan mantan, kesalahan mantan pacar, mantan istri, kesalahan orang lain, pokoknya maafkanlah. Lalu selanjutnya berterima kasih atas diri kita sendiri dan berterima kasih atas orang lain itu. Segala sesuatu tentang diri kita dan orang lain itu, 1, 2, atau 3 itu membantu kita menjadi seperti sekarang ini. Dan ini poin yang terakhir dalam memaafkan ini, yaitu minta maaflah kepada orang lain. Sengaja ataupun tidak sengaja kesalahan kita, pokoknya minta maaf. Kalau nggak dimaafin gimana mas? Hah? Nggak dimaafin? Kalau nggak dimaafin, nggak peduli lah. Saya nggak peduli mas. Yang penting kita udah minta maaf sama mereka nih, udah tulus nih. Karena kalau kita maafin diri sendiri nih dan maafin orang lain, insya Allah minta maaf ke orang lain akan dimaafkan sesuai dengan petunjuk Allah yang Maha Esa. Gimana kalau gitu, setuju nggak? Kemudian selanjutnya apa mas? Tentang spiritual, tentang keyakinan kita terhadap apa yang kita laksanakan. Karena saya pernah diajari sama guru ngaji saya bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini ketika kita mengenal diri sendiri, kan otomatis mengenal Tuhan. Di sini kita akan mendapatkan suatu petunjuk bahwa kita itu nanti diberi kemudahan, diberi kesiapan. Nah, di sini mulai dari kesiapan nih. Kalau orang siap berhasil, itu kayaknya semuanya siap berhasil deh. Pengen banget berhasil, pengen lolos juga. Nah, satu hal yang utama setelah pengerjaan itu semua, kita harus siap tidak lulus. Itu justru lebih penting daripada siap lulus itu. Siap nilainya buruk, siap nilainya kurang memenuhi, siap tidak passing grade, dan siap gagal, siap tidak lulus, itu yang terpenting. A itu poin A. Yang poin B ini masuk ke zona ikhlas. Ikhlas memang susah, tetapi bisa diusahakan. Kita ikhlas dengan segala bentuk kepasrahan apapun yang terjadi. Mau lolos mau enggak itu bukan urusanku, bukan urusan gue, bukan urusan kita kan. Karena tugas kita cuma ngelakuin hal itu, kita cuma nggambarin masa depan itu mau kayak gimana. Karena apa yang saya lakukan hari kemarin itu berimbas pada hari ini. Itu pengalaman saya. Apa yang disangkakan hari kemarin itu terjadi di hari ini. Bahasa mudahnya, hidup kita hari ini adalah apa yang kita sangkakan di masa lalu. Jadi kita bisa menggambar masa depan. Masa depannya mau seperti apa, kita sangkakan dari hari ini. Nah, makanya di sini kita wajib percaya dengan diri sendiri. Itu tanda percaya dengan Yang Maha Kuasa. Itu tanda sebuah keyakinan dan keimanan. Itu kita percaya pada kekuatan diri sendiri. Karena saya tidak belajar, saya percaya nggak belajar itu bikin lulus. Karena saya percaya bahwa nggak belajar itu juga bisa lulus. Itu aja sih mas, tipsnya dari saya. Yakin mas nggak belajar kemarin? Yakin mas lah. SKB-nya 400 loh. Nah itu nanti mas, pembahasan sendiri masalah SKB, seleksi kompetensi bidang ya. Atau gini mungkin ya mas ya. Jadi jangan sampai justru tips ini justru menyesatkan nanti bagi para penonton nih, malah nggak belajar semuanya. Nah paling tidak dasarnya itu ada nggak sih mas? Ya itu tadi mas, ini kan kontroversial kan, semacam jadi perdebatan akhirnya kan nanti. Iya. Makanya kan saya ada disclaimer di poin pertama tadi. Nggak belajar, ini pengalaman saya, tips dari saya. Kalau teman-teman mau pakai tips saya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau dikolaborasikan dengan apa yang teman-teman percayai. Misalnya nih, teman-teman, wah masa sih nggak belajar kok bisa? Ya teman-teman belajar sambil mengkolaborasikan dengan tips yang saya bagikan ini. Tapi memang nggak belajar serius mas. Oh gitu ya? Saya serius nggak belajar mas. Enggak, kalau masalahnya saya kemarin kan persiapan itu sampai hampir 2 bulan loh mas. TWK itu 90% waktu saya habis di TWK kemarin. Menurut saya ini nggak belajar, karena belajar itu yang saya maksud itu beli buku, pinjam buku,
ikut tryout lah, buka-buka YouTube atau apa. Saya nggak sama sekali mas. Karena apa? Itu saya posisi dan drop mas. Saya nggak punya motivasi, nggak punya semangat hidup itu di situ. Ada masalah lah gitu ya mas? Ada masalah. Tapi sejak ada pendaftaran CPNS itu, saya mulai ada petunjuk yang mengarah ke situ. Akhirnya saya mulai memantapkannya seperti trik tadi yang pertama itu, mantapkan dalam jiwa, niat, merenung atau apapun seputar itu. Jadi emang nggak ada belajar mas. Gini mas, kan tipe-tipe soal dalam TWK, TIU, dan TKP itu kan bermacam-macam nih mas. Ada yang memiliki jawaban pasti, ada yang bisa dilogikakan. Nah bagaimana kalau misal kita dapat soal yang jawabannya pasti, misalnya dalam TWK misalnya sebutkan nama toko yang menandatangani perjanjian Rengas Dengklok misalnya. Nah ini kan jawabannya pasti nih mas, tidak bisa dilogikakan. Di sini triknya tadi balik lagi ke poin pertama juga dan poin kelima tadi. Di situ ada keyakinan. Di situ udah bermain tentang keyakinan. Oke, dari 5 jawaban nih. Siapa yang menandatangani nih? Misalnya yang menandatangani A, B, C, D. Ini kok ada 2 jawaban nih, Mas ya? Ada 2 jawaban yang saya bingung nih. Nah, di sini ada perannya cuma meyakinkan. Sebelum meyakinkan itu bingung nih. Pilih salah satu aja. A atau B. Udah. A atau B. Kalau udah milih B, yakinin B ini benar. Toh misalnya nanti ternyata jawaban itu kok salah, ya udah biarin salah. Jadi begitu mas, yakinkan jawaban itu sampai ada 1 jawaban apapun yang terjadi. Jadi artinya mengandalkan intuisi ya gitu mas. Betul, mengandalkan spiritual, mengandalkan pikiran, mengandalkan kalau sugesti sih bisa jadi sugesti juga. Ini saya yakin jawaban ini, saya yakin jawaban ini. Kayaknya mungkin suatu ke depan nih, maksudnya besok-besok mungkin Mas Eko bisa bikin sebuah konten yang cara mungkin membangkitkan intuisi kita biar ketika menebak sesuatu itu kemungkinan benarnya itu bisa lebih besar gitu mas. Terima kasih sarannya Mas Fikar. Nanti ke depan akan ada pembahasan lain lagi lah seperti tadi Mas Fikar bilang intuisi atau sebuah insting ya. Nanti bisa dibahas lah di poin selanjutnya. Kayaknya sudah deh mas. Sudah kepanjangan ini udah berapa puluh menit ini mas. Ya Mas Fikar berani itu dong. Takutnya penontonnya ini mas bosan. Untuk teman-teman yang lain yang menyimak channel Blue Trick ini, jangan lupa subscribe, komen, like biar nggak pusing. Oke guys, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode mendatang. Sekali lagi ya, salam Blue Trick. Orang ngapak, orang kepenak, orang gemblung, orang nyambung.